Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semuanya. Pada hari ini kita akan memulai pelajaran pada bab 2 tentang globalisasi pada halaman 25. Jadi kita langsung saja. Nah, apa sih globalisasi itu? Globalisasi itu kan kalian pasti mendengar kata global, sering mendengar kata global. Apa sih global itu? Nah, kalau global itu adalah universal atau mendunia. Jadi, kalau globalisasi itu apa sih? Globalisasi itu adalah proses suatu yang menjadi universal atau menyeluruh atau juga mendunia. Nah, itu globalisasi. Kalau lebih jelasnya, globalisasi itu adalah proses yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, kebudayaan, perkembangan teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan lain sebagainya, di mana mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Itulah globalisasi. Di sini globalisasi itu memiliki proses juga. Jadi ada 4 tahap dalam proses globalisasi. Yang pertama yaitu dimana dimulai dengan manusia itu memulai mengenal perdagangan internasional. Nah, jadi karena awalnya itu mulai perdagangan internasional, tentunya pasti setiap individu yang berbeda wilayah atau berbeda negara itu mereka saling bertukar informasi dan mentransfer nilai-nilai budaya masing-masing antar negara tersebut. Nah, pada tahap pertama ini awalnya terjadi karena adanya pedagang Gujarat. Nah, di mana pedagang Gujarat ini menyebarkan dakwah-dakwah Islam. Kita lanjut pada tahap kedua. Nah, pada tahap kedua ini adalah dimulainya penyebaran agama. Tadi kan menyebarkan yang pertama itu mulai menyebarkan dakwah Islam. Nah, tahap kedua inilah di mana penyebaran agama itu berlangsung dan juga terjadinya transformasi ilmu pengetahuan. Nah, di sini adanya dominasi perdagangan dan penyebaran agama serta ilmu pengetahuan kaum muslimin di Asia, Afrika, dan Eropa. Jadi di sini bahwa fase ini membuka babak baru. Nah, interaksi terjadi berbagai negara. Dan juga disitulah terjadinya pertukaran ilmu pengetahuan. Nah, di sini kan kita ketahui bahwa zaman dulu itu bangsa-bangsa muslim di Asia lah yang ilmu pengetahuannya lebih menonjol dibanding negara-negara lain termasuk Eropa. Jadi di sini banyak bangsa Eropa yang mulai belajar ke Asia untuk menambah ilmu pengetahuan dan bisa menyerap ilmu-ilmu yang ada di Asia. Nah, maka selanjutnya terjadilah tahap ketiga yaitu di mana perkembangan industri dan teknologi. Jadi perkembangan industri dan teknologi ini terjadi karena bangsa Eropa tadi banyak belajar ke Asia. Jadi mereka sudah banyak ilmu pengetahuannya. Makanya kan dulu itu ada pepatah mengatakan belajarlah sampai ke negeri Cina, karena disitulah tempat dimana banyak orang-orang berpendidikan dan disitulah dimana banyak menyerap hal-hal yang belum diketahui menjadi lebih diketahui. Nah, maka dari itu pada tahap ketiga ini perkembangannya industri dan teknologi, dimana di sini bangsa Eropa bangkit. Kebangkitannya terjadi misalkan pada contohnya revolusi industri di Inggris, di mana tenaga manusia itu sudah mulai digantikan dengan tenaga yang berteknologi atau alat-alat.
yang telah diciptakan. Itulah tahap ketiga. Selanjutnya tahap keempat, di mana berkembangnya pasar bebas. Jadi kalian kalau udah dengar kata pasar pasti intinya kan jual beli atau interaksi atau transaksi. Bebas berarti di sini maksudnya adalah setiap negara itu sudah mengalami kebebasan untuk saling melaksanakan jual beli atau transaksi antar negara. Nah, itu pada tahap keempat. Nah, contohnya kan misalkan kayak produk-produk luar negeri, kayak misalkan mobil, handphone sudah sangat mudah malah masuk ke Indonesia. Dan di Indonesia juga seperti misalkan kalau kita ini kan lebih banyak pada makanan misalnya kayak Indomie, mie-mian itu bisa sampai ke luar negeri. Nah, itulah maksud dari berkembangnya pasar bebas ini. Lanjut. Nah, jadi setelah proses globalisasi tentunya pasti ada teori-teori tentang globalisasi. Jadi teori globalisasi yang pertama menurut George Reiser itu adalah globalisasi kehampaan, di mana yang pertama awalnya komunikasi global itu terjadi karena adanya televisi dan internet, di mana misalnya televisi kita dengan mudah menonton film ataupun berita-berita terkait hal-hal yang ada di luar negeri. Selain itu juga orang luar negeri pun bisa melihat informasi-informasi atau kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Itulah perkembangan awal komunikasi. Yang kedua yaitu terbentuknya kesadaran global. Jadi kesadaran global ini adalah sadar bahwa dunia itu pasti akan mengalami perubahan dan kita harus menerimanya. Itu maksud dari George Reiser. Kita lanjut ke teori menurut Chortren dan Pine. Jadi yang pertama adalah para tradisionalis. Jadi kalau kalian mendengar kata tradisionalis pasti berkaitan dengan suku-suku, dengan orang-orang yang masih menganut adat istiadat dahulu dan masih mempertahankannya sampai saat ini. Itulah maksud dari para tradisionalis. Kalau para transformasionalis ini dimana mereka ini setuju bahwa pengaruh globalisasi telah sangat dilebih-lebihkan oleh para globalis, tapi juga mereka itu bersependapat bahwa sangat bodoh jika mereka menyangkal bahwa globalisasi itu tidak ada. Jadi mereka itu di sini di tengah-tengah. Mereka menyatakan bahwa memang globalisasi itu ada, tapi mereka merasa berlebihan ketika segala sesuatu yang dilaksanakan itu adalah merupakan bagian dari globalisasi. Itu. Kita lanjut ke para globalis. Jadi para globalis ini ada globalis positif dan optimis dan para globalisasi pesimis. Jadi kalau globalisasi positif tentunya ke hal yang baik lah, sehingga akan menciptakan dunia yang toleransi, yang saling menghargai antar sesama. Sedangkan globalis pesimis ini tentunya hal-hal yang berdampak pada ke negatif. Misalkan budaya dari negara lain yang terlalu dikonsumsi oleh negara tersebut sehingga menghilangkan jati diri bangsanya. Bisa juga misalkan dimana suku-suku yang tidak mampu memenuhi atau tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu juga termasuk dari globalisasi pesimis. Karena menurutnya kebudayaan mereka lah yang terbaik dan mereka tidak akan mengikuti suatu hal yang baru. Kita lanjut ya ke karakteristik globalisasi. Jadi karakteristik globalisasi ini yang pertama adalah perubahan dalam konsep jarak dan waktu. Apakah kalian mengerti? Nah, jadi kalau konsep jarak dan waktu ini tentunya maksudnya itu adalah dengan adanya globalisasi ini membuat segala sesuatu yang jauh itu menjadi dekat, segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat itu menjadi dapat kita lihat melalui apa? Misalkan sesuatu yang jauh itu menjadi dekat itu misalkan kita chattingan dengan orang yang beda daerah.
Dan juga misalkan sesuatu yang tidak pernah kita lihat dapat kita lihat, misalkan dari televisi. Kita tidak pernah pergi ke misalkan Italia, tapi kita mampu melihat Italia itu bagaimana sih. Nah, melalui dengan menonton TV. Itu maksud dari konsep jarak, uang, dan waktu. Selanjutnya, saling ketergantungan dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Nah, jadi di sini di mana kan perdagangan itu antar negara semakin terbuka lebar sehingga akan saling ketergantungan di dalamnya. Selanjutnya adanya peningkatan interaksi kultural. Kultural itu kebudayaan. Jadi kan karena kita mudah untuk mengakses segala macam internet, televisi, aplikasi-aplikasi media sosial, hal itu menyebabkan kita saling bertukar informasi mengenai kebudayaan-kebudayaan, kultur-kultural. Kita dari tidak tahu tentang Korea jadi mengetahui Korea karena kita mudah untuk menyerap atau menerima informasi-informasi yang berkaitan dari luar negeri. Nah, jadi itulah dimana keanekaragaman budaya itu saling bertukar. Bisa juga misalkan kan kayak lagu-lagu nih, orang Indonesia suka lagu-lagu Malaysia, orang Malaysia juga suka lagu Indonesia. Nah, itu terjadi karena adanya kemudahan dalam peroleh informasi dari berbagai akses internet. Yang meningkatnya masalah kebersamaan. Jadi masalah kebersamaan ini misalkan sekarang ini kan pandemi atau COVID-19. Jadi berbagai negara, seluruh negara itu saling bekerja sama untuk bagaimana menanggulangi COVID. Nah, jadi sini meningkatkan masalah bersama. Kita lanjut ke faktor pendorong globalisasi. Nah, faktor pendorong globalisasi ini ada 4. Yang pertama, perkembangan teknologi dan informasi. Sudah dijelaskan tadi ya bahwa teknologi dan informasi itu di masa globalisasi ini sangat mudah diakses. Jadi sesuatu yang jauh menjadi dekat, sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat atau kita ketahui melalui televisi. Yang B, banyaknya kerjasama internasional. Nah, karena mudahnya kita untuk berpergian atau berakses ke negara, kalau misalkan kerjasamanya adalah ekspor atau impor barang, sangat mudah. Jadi barang luar negeri itu mudah masuk ke Indonesia, barang-barang Indonesia mudah untuk diekspor ke luar negeri. Yang saya kemudahan transportasi. Nah, transportasi ini misalkan naik pesawat, kita mudah untuk pergi ke luar negeri kemana saja dengan menggunakan pesawat. Yang D, ekonomi terbuka. Kalau ekonomi terbuka ini tentunya di mana pasar itu tadi kayak sama seperti pasar bebas, mudah untuk melaksanakan transaksi atau jual beli. Nah, ini pembahasan yang terakhir yaitu bentuk globalisasi dalam beberapa aspek kehidupan. Yang A, globalisasi ekonomi. Nah, globalisasi ekonomi ini adalah suatu kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara seluruh dunia itu menjadi kekuatan pasar yang tanpa batas antar wilayah. Jadi setiap negara itu berhak untuk melaksanakan ekonomi atau berhak untuk melaksanakan ekspor dan impor barangnya. Nah, contohnya misalkan Starbucks merupakan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat dan sekarang sudah ada di Indonesia. Itulah maksudnya dari globalisasi ekonomi. Jadi kita lanjut ke globalisasi politik, bidang politik. Jadi globalisasi bidang politik ini intinya bahwa kita itu mudah untuk memilih sesuatu atau kita dibebaskan untuk memilih hal-hal yang berkaitan dengan politik, misalkan memilih presiden. Selain itu juga hubungan diplomatik antar negara pun terjadi lebih baik dari globalisasi ini. Selanjutnya globalisasi kebudayaan. Nah, globalisasi kebudayaan itu berarti terkait budaya-budaya di mana adanya pertukaran budaya. Misalkan tadi di Indonesia, orang Indonesia ini kan sekarang rame-ramenya tentang K-pop. Nah, banyak anak-anak
atau remaja-remaja bahkan orang dewasa itu menyukai K-pop, musik-musik K-pop. Bagaimana makanannya juga masuk Indonesia, makannya juga menggunakan sumpit, itu merupakan bagian dari globalisasi kebudayaan. Selanjutnya yang terakhir, globalisasi informasi. Globalisasi informasi ini sama aja ya, tadi kayak misalkan dimana mempermudah seseorang itu untuk memperoleh informasi dari berbagai media sosial ataupun internet. Nah, ini maksud dari globalisasi informasi. Tapi biasanya yang berbahaya itu sekarang adalah di sini ada dicontohkan, yaitu sindikat Saracen, di mana di situ bentuk kejahatan yang terorganisir dan akan mengancam pada keamanan suatu negara. Nah, ini salah satu hal dampak negatif. Tapi dampak positifnya apa? Kita mudah untuk menerima informasi dengan cepat dan tepat. Nah, sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan mengenai pembahasan kita tentang globalisasi. Semoga kalian dapat memahaminya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.